Shalom, Tuhan memberkati. Kita tanggapi perintah Allah ini. Kita tanggapi dan kita percaya, kita kerjakan apa yang menjadi misi Allah ini. Supaya kita dapat membawa teman-teman kita hidup di dalam keselamatan. Meskipun kita belum melewati jalan itu, namun bersama dengan Roh Kudus, kita akan tetap berjalan dan berjalan dan berjalan. Haleluya. Selamat sore teman-teman, selamat tahun baru 2022. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Sebentar kami akan mulai mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, supaya bisa seirama membawa kami dalam sukacita. Berkati penyampai firman Tuhan dan semua jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun saja. Kita bersyukur karena di dalam tahun 21 sudah lewati, kita bisa menikmati betapa Bapa kita yang setia dan Bapa kita yang mulia. Dan kita sekarang sudah melangkah di tahun 2022. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu buat Tuhan, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Bapa kita, Bapa yang setia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia
takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Di perjalanan yang akan kita lewati, kita memerlukan suatu penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita di jalan-jalan kebenaran. Meskipun kita belum melewati jalan itu, namun bersama dengan Roh Kudus kita akan tetap berjalan dan berjalan dan berjalan. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Ya haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah.
namanya. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan karena namanya, nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih setia dengan ibadah online dari GBS Haleluya Palur dimanapun berada. Hari ini merupakan Selasa pertama di tahun 2022. Tuhan telah mengizinkan kita untuk menapaki tahun 2022. 4 hari kita telah lalui. Dan hari ini kita telah siap untuk mengikuti ibadah. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari yang indah Kau berikan pada kami. Sukacita yang sempurna Kau berikan juga kepada kami. Sehingga kami boleh masuk tahun 2022 di Selasa pertama ini. Dan kami gunakan untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, berbicaralah untuk kami, agar menjadi bekal bagi kami, agar menjadi senjata bagi kami, dalam kami masuk tahun 2022. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Hari ini kita belajar tentang perjalanan Rasul Paulus. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul ini kita selalu belajar perjalanan Rasul Paulus. Mengapa kita harus pelajari? Karena Rasul Paulus ini adalah orang yang tadinya benci terhadap Tuhan, lalu ditangkap oleh kemurahan Allah, lalu menanggapi panggilan Allah, dan dia siap untuk menjadi alatnya Allah. Sehingga Rasul Paulus mendapatkan tugas-tugas, bahkan dapat dikatakan tugas-tugas khusus untuk memenangkan banyak jiwa. Kita belajar supaya semangat Rasul Paulus ada di dalam hidup kita. Kita belajar supaya pengalaman Rasul Paulus dapat menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 17. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat kita menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu." Jadi perjalanan Rasul Paulus itu dari Siprus keliling sampai ke Pafos. Di Pafos dia memenangkan seorang gubernur hebat, ya. Di Pafos dia menginjil
dan memenangkan seorang gubernur. Lalu dia berjalan lagi, perjalanannya dilanjutkan ke Antioquia dan tepatnya di kota Pisidia. Tuhan punya rencana. Setiap perjalanan Rasul Paulus, Tuhan punya rencana. Dan Rasul Paulus sangat menikmati pekerjaannya. Nah, ini yang menjadi keteladanan bagi kita. Ya, Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita. Di tiap Sabat, dia pasti masuk ke rumah ibadat. Dia ikut ibadah dan dia menomorsatukan ibadah. Dia berani mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Ini tantangan bagi kita. Berani enggak kita menomorsatukan ibadah? Berani enggak kita mengesampingkan ibadah? Maka hari ini kita disuruh belajar dari kitab dari perjalanan Rasul Paulus ini. Nah, Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita mengutamakan ibadah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, awal tahun biasanya kita setia. Awal tahun kita sangat-sangat mengutamakan ibadah. Tapi bagaimana nanti tengah tahun, bagaimana akhir tahun? Ini loh yang perjalanan seperti ini yang harus kita tinggalkan. Kita harus berani benar-benar karena ibadah itu memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, Tuhan punya rencana. Rasul Paulus dari satu kota ke kota lain, Tuhan punya rencana. Tuhan memberikan kepekaan yang luar biasa untuk menjalankan tugas ini. Ada kepekaan yang diutamakan oleh Rasul Paulus dengan segala resikonya. Nah, jemaat warga Yahudi, jemaat yang takut pada Allah di Pisidia ini mendapat pujian dari Rasul Paulus. Ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita ini memiliki nenek moyang yang oleh tangan yang luhur dilepaskan dari penjajahan bangsa Mesir. Ya, jadi dia dibebaskan dari penjajahan Mesir. Lalu dituntun perjalanannya sampai mampu menyeberangi Laut Kolsom, sampai di padang gurun, dan di padang gurun mereka kehabisan air. Dia minta air, maka muncullah mata air di padang gurun. Dia minta daging, burung puyuh didatangkan. Dia minta makanan, roti mana diturunkan. Luar biasa. Pemeliharaan kepada umat Israel luar biasa. Sampailah mereka mendapatkan segalanya, masuk ke tanah Kanaan. Dan bangsa Yahudi sampai sekarang masih disebut bangsa istimewa. Allah sangat mengistimewakan dia. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Rasul Paulus diutus ke Pisidia ini untuk menjelaskan bangsa yang luar biasa ini, bangsa yang istimewa ini harus menerima Yesus di dalam kehidupannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi mereka, bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bangsa Israel adalah bangsa istimewa, bangsa pilihan Allah, bangsa yang dimanja oleh Allah. Tetapi masih kurang. Dia tidak memikirkan keselamatan. Padahal dalam Kisah Para Rasul
13 ayat 23 tadi sudah dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesus ditolak tentang ibadah sesuai dengan hukum Taurat, dia lakukan. Tetapi untuk menerima Yesus, no. Bahkan bangsa Israel telah membunuh Yesus di kayu salib. Allah memanjakan bangsa Israel. Dia menyuruh Rasul Paulus untuk memberitahu kepada mereka. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tegas, jelas, Allah memberitahu tidak ada nama lain yang mampu memberikan keselamatan kecuali nama Yesus. Tetapi orang Yahudi tetap tidak menerimanya. Harus ada penjelasan-penjelasan khusus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 dikatakan, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jelas mereka percaya Taurat, hafal Taurat, melakukan Taurat, tetapi keselamatan itu tidak ada. Sehingga kasih Allah kepada bangsa Israel membawa Rasul Paulus di hadapannya. Berita ini yang harus kita kabarkan. Berita keselamatan, bukan berita kaya raya, bukan berita-berita yang lain, tetapi berita tentang keselamatan. Berita tentang Allah mengampuni dosa melalui Yesus Kristus. Ini harus kita jelaskan kepada setiap orang. Karena tanpa Yesus Kristus, dunia akan mengalami kegelapan. Rasul Paulus disuruh dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, hanya untuk memberitakan bahwa Yesus itulah yang menjadi juru selamat manusia. Kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu pengampunan dosa. Hidup di dunia dijamin, dan nanti kalau mati dia masuk surga. Ini berita yang sangat penting. Paulus berada di kota Pisidia di Antioquia, tidak membawa berita macam-macam. Dia menjelaskan ini secara gamblang. Walaupun ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau terima, tetapi berita itu harus disampaikan. Hari ini, di tahun 2022, di awal ibadah Selasa, Tuhan juga ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Maka Bapak Ibu, mari kita tanggapi perintah Allah ini. Kita tanggapi dan kita percaya, kita kerjakan apa yang menjadi misi Allah ini, supaya kita dapat membawa teman-teman kita hidup di dalam keselamatan. Jadi kesimpulan, mengapa kita harus belajar tentang perjalanan Rasul Paulus? Yang pertama, Rasul Paulus memberi keteladanan dari orang yang benci menjadi orang yang cinta Tuhan. Rasul Paulus memberikan keteladanan penyerahan diri, sehingga dia siap dipakai Allah untuk mengabarkan Injil. Rasul Paulus memberi keteladanan dalam ibadah. Jadi dimanapun dia berada, ibadah diutamakan.
Dan yang ketiga, Rasul Paulus memberi keteladanan tentang pengabaran Injil. Tidak ada waktu yang tidak digunakan oleh Rasul Paulus untuk tidak mengabarkan Injil. Hari ini Tuhan memanggil kita supaya kita siap untuk menjadi alat-alatnya. Di tahun 2022, langkah pertama ini adalah langkah kesiapan kita untuk memuliakan Allah dengan mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menanggapi panggilan-Mu, memberitakan Injil kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada orang yang kami jumpai, sehingga mereka kenal dia tidak hanya bekerja untuk dunia, tetapi dia juga bekerja untuk Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah hari ini, mari kita mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan, perketat protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu terdiri dari 6, 1B, 5M. Ya, berdoa, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Lalu peserta ibadah online tolong sesudah kita pencet, sesudah kita tekan warna biru, mulai ada gambar putaran itu, lalu muncul gambar. Ada tulisan like, tolong dong di like. Ya, tolong di like. Sesudah di like diberi komentar. Dan kalau Bapak Ibu rela, berkatnya dikurangi dikit untuk share, minimal 5 teman, supaya mereka juga mendengar Injil, bahwa hanya Yesus yang akan memberikan keselamatan kepada dunia ini. Lalu berdoa untuk ibadah online. Karena ibadah online ini kami adakan di tempat-tempat wisata, di resto-resto dan sebagainya. Maka doakan supaya cuaca mendukung, supaya lingkungan mendukung, agar berita Injil gamblang diterima oleh setiap orang. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk kru dan alat-alat. Krunya sehat, alatnya sehat, supaya tampilan-tampilan dapat dengan baik. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat-syafaat kita. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kau pimpin berkati kami, bahkan Bapa, Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang berlimpah dengan berkat-berkat yang dari-Mu. Hasil bumi, hasil laut Kau berikan pada kami. Damai sejahtera Kau berikan pada kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati beliau ya Tuhan, terlebih Presiden. Berkati dengan hikmat yang dari surga. Berkati dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Pimpin di dalam mengemban tugas untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala perintah yang Presiden berikan. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah jamah saudara-saudara kami, Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, dan Yeski Kurniawan. Kau telah jamah. Berikan kekuatan dan kesehatan yang penuh Tuhan, sehingga mereka siap untuk menjadi saksi-Mu. Engkau juga jamah saudara-saudara kami yang minta didoakan. Octavianus Hendra Wijaya,
yang organ tubuhnya minta diperbarui. Iman Hartono yang jantungnya tidak beres. Bapak Sriono yang kakinya lemah. Bapak Sarjono yang stroke. Ibu Salami yang migrain. Ibu Wagini yang lemes badannya. Ibu Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit. Ibu Marmi kesemutan. Bapak dan Ibu Ngadiman kejukemeng. Rachel kanker stadium 1. Ibu Sugiyarti tenggorokannya sakit. Saudara Satria yang operasi tulang jari tangannya. Jamah Tuhan, sementara kami berdoa tanganmu kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, sehingga mereka-mereka ini dikuatkan, iman percayanya ditumbuhkan, agar mereka penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat-Mu kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuat tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena mereka diberkati. Jikalau engkau kembali ke posmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.